Di dalam gua yang sempit, api di dalam kuali menimbulkan bayangan pada dinding gua, menciptakan bayangan taring dan cakar binatang buas yang menari-nari. Xiaoyan berkonsentrasi dengan segenap jiwanya saat ia mengamati kobaran api dengan seksama. Wajahnya yang pucat dipenuhi butiran-butiran keringat. Memurnikan obat dalam jangka waktu yang lama merupakan tugas yang menghabiskan banyak dogi. Karena metode Xiaoyan adalah suan rendah dengan peringkat terendah, fondasi dan daya tahan Qi-nya tidak istimewa. Jadi, bukanlah tugas yang mudah baginya untuk bertahan selama hampir 2 jam di depan kuali. Yalou menyipitkan matanya saat menatap Xiaoyan yang sekali lagi berhasil memurnikan rumput gumpalan darah menjadi bubuk putih halus. Mengetahui Xiaoyan telah mencapai batasnya, Yalou mengangguk sedikit dan berkata dengan lembut, "Bagus sekali, istirahatlah," ucap Yalou. Mendengar ini, bahu Xiaoyan langsung jatuh dan tubuhnya jatuh dengan lembut di lantai. Seolah-olah semua energi di dalam tubuhnya tiba-tiba terkuras habis. Sambil terengah-engah, dadanya naik turun dengan cepat, babak belur karena kelelahan. Dia bahkan hampir tidak bisa mengangkat 1 jari pun sekarang. Latihan sekarang akan memberikan efek terbaik, Yalou berkata dengan acuh tak acuh sambil melirik ke arah Xiaoyan yang tergeletak tak bertenaga di sampingnya. Kemalasan dan ketekunan berbenturan di dalam hati sesaat sebelum Xiaoyan melolong dalam kesedihan saat ia terpaksa duduk. Tangannya yang gemetar membentuk segel latihan saat ia perlahan menutup matanya. Melihat sikap Xiaoyan, Yalou tertawa saat pandangannya beralih ke 10 kotak giok di depan kuali. Kotak-kotak ini diisi penuh dengan bubuk putih pucat yang dimurnikan dari rumput gumpalan darah dan merupakan hasil usaha Xiaoyan. Dari kiri ke kanan, warna putih pucat bubuk itu menjadi semakin kaya sampai kasus terakhir, di mana warna bubuk hampir mencapai putih bersih. Menatap kemajuan yang sangat nyata ini, Yalou merasa terkejut sekaligus senang, lalu menganggukkan kepalanya tanda setuju. Dalam hatinya, dia sekali lagi memuji persepsi spiritual Xiaoyan yang luar biasa. Dia melirik Xiaoyan yang saat ini sedang memulihkan doginya sebelum duduk bersila di dinding batu, memejamkan mata dengan santai untuk memulihkan diri. Xiaoyan baru saja menyempurnakan jenis bahan pertama. Masih ada 2 jenis lagi yang menunggunya untuk berlatih perlahan. Singkat cerita, setelah berlatih dengan mata tertutup selama hampir 1 jam, Qi Siklon di dalam tubuh Xiaoyan sekali lagi memancarkan cahaya terang setelah sebelumnya menjadi gelap karena terkurasnya dogi. Selain itu, kecerahan kali ini tampak sedikit lebih jelas daripada beberapa jam sebelumnya. Perlahan-lahan membuka matanya, perasaan tak berdaya yang sebelumnya dirasakan telah berkurang lebih dari setengahnya. Sambil meregangkan lehernya, suara retakan itu membuat Xiaoyan mendesak bahagia. "Sudah selesai berlatih. Kalau begitu, cepat lanjutkan," ucap Yalou. Ia tersenyum sambil membuka matanya untuk melihat Xiaoyan yang kini sudah kembali bersemangat. Sambil tertawa ketir sambil menggelengkan kepalanya, Xiaoyan yang telah mengalami proses alkimia yang menyakitkan akhirnya mengerti bahwa ia telah ditipu oleh Yalou. Ketika Yalou sebelumnya melakukan alkimia, yang ia lakukan hanyalah memutar-mutar tangannya sambil memurnikan bahan-bahan untuk membuat ramuan yang akan membuat orang-orang tergila-gila. Proses yang tampak sederhana ini telah meninggalkan kesan kuat di benak Xiaoyan bahwa alkimia sangatlah mudah. Namun sekarang setelah Xiaoyan mencobanya sendiri, ia sekarang tahu bahwa alkimia lebih sulit daripada menjadi seorang praktisi. Pemahaman ini datang terlambat, sehingga Xiaoyan hanya bisa menghela nafas sambil sekali lagi duduk di depan kuali dan mulai memurnikan saripati 2 jenis bahan medis lainnya. Berbekal pengalaman sebelumnya dalam memurnikan rumput pembekuan darah, Xiaoyan kali ini jelas lebih santai dari sebelumnya. Setelah membakar 8 buah hidup dan 10 bunga popi, ia akhirnya berhasil mengekstrak komponen yang dibutuhkan untuk membuat obat penyembuhan. Dari buah hidup diperoleh biji yang hampir seluruhnya hitam dan kecil.
Biji ini memiliki efek melancarkan peredaran darah. Jika seseorang tentara bayaran yang berpengalaman terluka di alam liar saat kekurangan obat penyembuh, seringkali ia akan menggiling buah hidup dan menggunakannya untuk meringankan lukanya. Dari bunga popi diperoleh cairan berwarna merah muda. Cairan ini memiliki efek mati rasa dan dapat digunakan untuk menghilangkan rasa sakit. Sambil menatap 3 obat yang telah tersusun rapi di depan Xiaoyan, Yalao mengangguk sedikit dan berkata pelan, "Semua bahan yang dibutuhkan telah disempurnakan. Sekarang gabungkan kemampuan medisnya. Ini adalah langkah terpenting dalam alkimia," ucap Yalao. Sambil mendesah dalam, Xiaoyan mengangguk dengan sungguh-sungguh. Dengan cekatan melemparkan bubuk putih bersih ke dalam kuali. Dia membakarnya di bawah api hangat selama sekitar 10 menit hingga bubuk putih bersih itu berubah sedikit kemerahan sebelum dengan cepat menuangkan cairan bunga popi ke dalamnya. Tepat saat cairan memasuki kuali, cairan tersebut membungkus bubuk putih murni. Setelah mendidih sebentar dalam api, kedua bahan tersebut perlahan menyatu menjadi cairan kental berwarna merah muda. Persepsi spiritualnya berusaha mengendalikan suhu api saat cairan kental berwarna merah muda itu perlahan-lahan dihisap. Karena terus-menerus dipanggang di atas api, cairan kental itu berangsur-angsur berubah menjadi pasta merah tua. Xiaoyan menatap pasta merah tua di dalam kuali dengan tak tergoyahkan. Dengan sedikit ragu, ia akhirnya memasukkan biji hitam kecil dari buah hidup. Meskipun biji hitam kecil itu masuk ke dalam kuali, tidak terjadi apa-apa. Biji kecil itu memantul-mantul di dalam api, menolak untuk menyatu dengan pasta merah tua. Bahan-bahan yang berbeda memiliki ketahanan yang berbeda terhadap suhu. Jadi kamu perlu belajar cara mengendalikan suhu di setiap bagian api. Di area yang membutuhkan suhu rendah, kamu harus menekan api, sementara di area yang membutuhkan suhu tinggi, kamu harus melonggarkan kendali untuk meningkatkan suhu api, ucap Yalao memberi arahan sambil menatap Xiaoyan yang berkeringat karena khawatir. Xiaoyan menjilat bibirnya yang kering sambil mengangguk. Dia segera membagi sebagian persepsi spiritualnya untuk mengendalikan api di bawah biji kecil itu agar suhunya meningkat secara bertahap. Saat persepsi spiritual mengendurkan kendalinya atas suhu, satu nyala api yang tak terkendali membumbung tinggi dan membakar separuh inti hitam kecil itu menjadi abu dalam sekejap, menyebabkan Xiaoyan berkeringat dingin saat ia bergegas mati-matian untuk memadamkan api itu. Satu bagian dari persepsi spiritualnya harus menjaga suhu satu sisi api, sementara bagian lainnya harus meningkatkan suhu sisi api lainnya. Pekerjaan serabutan semacam ini menyebabkan sakit kepala bagi Xiaoyan. Namun, setelah melalui beberapa situasi yang lebih berbahaya, Xiaoyan akhirnya tenang dari keadaan yang kacau. Ia menyeka keringat yang terkumpul di dahinya sambil menghela nafas dalam-dalam sebelum memusatkan sisa dokinya ke dalam lubang api. Di dalam kuali, inti hitam kecil itu tidak dapat bertahan lagi dan akhirnya pecah karena suhu api yang semakin tinggi. Bubuk hitam pekat yang halus perlahan-lahan mengapung ke dalam pasta merah muda dan mewarnai pasta tersebut dengan warna yang lebih gelap. Saat sejemput bubuk putih hitam itu terakhir mengapung ke dalam pasta, Xiaoyan akhirnya menghela nafas panjang. Tangannya perlahan-lahan terpisah dari lubang api dan api di dalam kuali perlahan-lahan padam. Saat melihat Xiaoyan yang terengah-engah, Yalao tersenyum tipis sambil melambaikan tangannya, mengangkat tutup kuali dan meletakkannya di lantai. Dengan tangan kanannya, ia memerintahkan kumpulan besar pasta merah tua itu untuk melompat ke atas dan tetap mengambang di udara. Yalao melirik pasta merah tua yang mengeluarkan bau obat yang kuat. Tangannya membuat gerakan memotong di udara saat pasta merah tua itu dipotong menjadi setidaknya 100 bagian kecil. Yalao mengambil cincin penyimpanan dari tangan Xiaoyan dan menjentikannya. Lalu tiba-tiba lebih dari 100 botol giok kecil tersebar di seluruh gua sempit itu. Setelah menatap botol-botol giok, Yalao melambaikan tangannya lagi saat cairan seperti pasta di udara secara akurat mendarat ke dalam botol-botol giok.
Memilih botol giok secara acak, Yalao tersenyum saat menyerahkan kepada Xiaoyan sambil bercanda. "Selamat, percobaan pertamamu dalam alkemia berhasil," ucap Yalao. Dengan tidak sabar menerima botol giok itu, Xiaoyan menatap cairan merah tua yang agak kotor di dalamnya. Sementara dalam hatinya, perasaan gembira dan bangga membuncah. "Mulai saat ini, aku juga bisa dianggap sebagai seorang alkemis," gumam Xiaoyan. Beberapa hari berlalu, Xiaoyan menghabiskan hampir setiap hari di samping kuali. Meskipun hari-hari ini sangat melelahkan, cincin penyimpanan yang penuh dengan obat penyembuh membuatnya merasa puas saat beristirahat. Tentu saja, hal lain yang perlu disebutkan adalah bahwa setelah hampir 5 hari menjalani alkemia terus-menerus, Doqi di dalam tubuh Xiaoyan tanpa disadari menjadi jauh lebih kuat. Dilihat dari kemajuannya saat ini, ia hampir mencapai level Douze bintang 1. Dengan 2 kabar baik ini, Xiaoyan menggertakkan giginya dan berhasil dari cobaan ini. Saat Xiaoyan bersembunyi di dalam gua untuk bersusah payah memurnikan obat, situasi di kota hutan terus memburuk. Suasana antara klan Xiao dan Jiali semakin tegang. Baru 2 hari yang lalu, klan Jiali mengambil kesempatan untuk membuat berbagai aturan pasar yang menguntungkan pedagang, menyebabkan sebagian besar pedagang yang awalnya hanya mengamati dari pinggir mulai pindah ke pasar klan Jiali. Menghadapi tindakan yang jelas-jelas ditujukan untuk mengguncang fondasi klan Xiao, semua anggota klan tingkat tinggi klan Xiao dirasuki oleh amarah yang hebat serta dapat berkembang menjadi niat membunuh. "Aku tidak tahan lagi. Hanya dalam 5 hari, klan Xiao kita telah kehilangan setidaknya 50% hingga 60% keuntungannya. Jika ini terus berlanjut, semua pasar kita akan bangkrut." Di dalam ruang pertemuan klan, tetua kedua berseru dengan marah. Kilatan yang tidak menyenangkan terpancar di wajahnya. Semua anggota klan yang menduduki posisi tinggi duduk di dalam aula besar. Kemarahan di hati mereka terungkap dengan wajah muram mereka. Ini benar-benar tidak bisa ditunda lagi. Tetua pertama perlahan-lahan mengucapkan setiap kata. Lalu ia melanjutkan dan berkata, "Meskipun Tuan Guni dari rumah lelang Meter telah membantu kita dengan memproduksi lebih dari 100 botol obat penyembuh, jumlah ini terlalu sedikit. Sama sekali tidak sebanding dengan jumlah besar dari klan Jiali. Meskipun kita mungkin bisa mempertahankan kebutuhan dengan klan Jiali dalam jangka pendek, dalam jangka panjang saat obat penyembuh itu habis, kita akan sekali lagi sampai pada situasi canggung sebelumnya," ucap tetua pertama. Tetua pertama menghela nafas sebelum tertawa getir dan berkata, "Meskipun jika Guni bersedia mendukung kita sepenuhnya, berdasarkan kuantitas, kita pasti bisa bertahan dengan alkemis tingkat pertama dari klan Jiali. Namun, dia berasal dari rumah lelang Meter. Mereka jarang melibatkan diri dalam bentrokan klan. Bisa membantu sampai sejauh itu sudah sangat tidak terduga." Duduk di kursi pemimpin, Xiaoyan menganggukkan kepalanya. Wajahnya tampak muram. Meskipun kualitas obat penyembuh yang dijual klan Jiali rendah, jumlahnya banyak dan harganya murah. Ini sesuai dengan preferensi para tentara bayaran yang sering terjebak dalam situasi berdarah. Jika kita juga bisa mendapatkan seorang alkemis tingkat pertama, kita akan mampu melawan mereka. Di aula besar seseorang mengeluh. Mendengar ini, Xiaoyan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Hanya ada beberapa alkemis di kota hutan. Merayu salah satu dari orang-orang sombong itu lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Kali ini klan Jiali telah memenangkan lotre dan benar-benar menerima bantuan seorang alkemis. Di sudut aula, Xiaoyu, Xiaoning, dan anggota lainnya dari generasi muda klan juga hadir. Sambil menatap ekspresi muram pada orang tua mereka, mereka tidak berani menyela dengan ceroboh, dan karenanya mereka menahan suasana yang menyesakkan itu dalam diam. "Kakak, apakah alkemis tingkat pertama itu benar-benar sekuat itu? Bagaimana bisa memaksa klan Xiao kita ke dalam situasi ini?" ucap Xiaoning. Karena tidak tahan dengan suasana yang menindas itu, Xiaoning bertanya pelan kepada Xiaoyu yang duduk di sebelahnya. Xiaoyu mendesah pelan, tertawa getir,
dia menjawab pelan. Memang benar, alkemis adalah profesi yang sangat unik. Kekuatan alkemis tingkat pertama paling tinggi ada di level dose, dan dalam pertarungan langsung, tetua manapun di klan bisa dengan mudah membunuhnya. Namun, teror sejati seorang alkemis bukanlah dalam pertarungan langsung, melainkan kemampuan mereka menciptakan ramuan yang membuat orang bergila-gila. Dengan ramuan ini, mereka memiliki kemampuan yang tak tertandingi untuk mengumpulkan pendukung. Banyak praktisi kuat yang bersedia melayani di bawah seorang alkemis demi mendapatkan ramuan ini. Di benua Doki, banyak orang yang membandingkan seorang alkemis dengan sarang tawon beracun. Begitu ditusuk, seorang alkemis akan segera mengumpulkan sejumlah petarung yang tak terhitung jumlahnya. Dihadapkan dengan begitu banyak petarung, bahkan jika mereka tidak dapat membunuhmu, mereka masih akan dapat membuatmu lelah sampai mati, ucap Xiaoyu. Saat Xiaoning membayangkan adegan dikelilingi oleh para petarung, tubuhnya gemetar dan ekspresi iri terpancar di wajahnya. Jangan berkhayal, kau seharusnya tahu tentang persyaratan ketat untuk menjadi seorang alkemis. Peluangnya bahkan lebih kecil daripada bayi daging yang jatuh dari surga, ucap Xiaoyu. Sambil memutar matanya ke arah Xiaoning, Xiaoyu tanpa ampun menyiramkan air dingin ke tubuhnya. Terkejut oleh kata-kata Xiaoyu, Xiaoning dengan putus asa melengkungkan bibirnya sambil berkata, "Aku khawatir seluruh klan Xiao kita tidak memiliki keberuntungan untuk menghasilkan seorang alkemis," ucap Xiaoning. Meskipun Xiaoyu mengangguk setuju dengan kata-kata ini, dalam benaknya seorang pemuda berpakaian hitam tiba-tiba muncul. Melihat dari dekat wajah pemuda itu, sepertinya itu adalah Xiaoyan. Tanpa ampun menepis pikiran itu, Xiaoyu berbisik pada dirinya sendiri dalam hatinya. Bagaimana mungkin aku memikirkan bajingan kecil itu? Jika seseorang dengan kepribadian seperti itu mampu menjadi seorang alkemis, semua alkemis di dunia ini akan menjadi tidak berharga, gumam Xiaoyu. Setelah mengutuk Xiaoyan dalam hatinya, Xiaoyu mengarahkan pandangannya ke sudut dekat jendela. Di sana, seorang gadis muda berpakaian hijau sedang menggenggam buku tebal dan sederhana. Sesekali menggerakkan jarinya untuk membalik halaman sambil matanya mengamati isi buku. Penampilannya yang tenang dan elegan ini menarik perhatian banyak teman sebayanya. Gadis kecil yang baik. Kenapa dia harus berpihak pada bajingan kecil itu? Gumam Xiaoyu. Ia menggelengkan kepalanya dengan enggan sambil tetap diam. Duduk diam di samping jendela, meskipun perhatiannya tertuju pada buku, Sun Er mampu merasakan suasana yang menyedihkan di aula. Alisnya yang ramping sedikit berkerut. Tidak peduli apa yang dikatakan, dia juga telah tinggal di klan Xiao selama lebih dari 10 tahun. Selain itu, bahkan jika bukan karena Xiaoyan, dia tidak akan pernah membiarkan klan Xiao dikalahkan oleh klan Jiali seburuk itu. Kuharap bajingan-bajingan itu tidak bertindak berlebihan, Sun Er mendesah dalam hatinya sambil kembali membaca bukunya. Tanpa Xiaoyan di sisinya, dia praktis tidak punya alasan untuk berbicara. Saat rencana terus dibahas di dalam aula, seorang penjaga klan bergegas masuk dan melapor dengan nada hormat. Pemimpin klan, ada seseorang yang mengenakan jubah hitam di luar. Dia mengatakan bahwa dia memiliki masalah kerjasama untuk didiskusikan dengan pemimpin klan. Mendengar kata-kata ini, Xiaozan dan para tetua lainnya sedikit terkejut. Saling bertukar pandang, ekspresi mereka yang tadinya muram tiba-tiba melonjak karena kegembiraan. Beberapa dari mereka secara bersamaan berdiri bersama dan dengan mendesak memerintah, "Cepat undang dia masuk." Melihat ekspresi Xiaozan dan kedua tetua, semua orang di dalam aula agak kagum, langsung bertukar pandang satu sama lain. "Tidak perlu mengundangku masuk. Pemimpin klan Xiao, apa kabarmu?" Orang tua ini datang tanpa diundang. Tawa Yalau yang jelas terdengar dari balik pintu, tepat saat suara perintah Xiaozan menghilang. Bersamaan dengan banyaknya orang yang bertanya-tanya, sosok tubuh yang diselimuti mantel hitam besar berjalan perlahan memasuki aula di bawah tatapan banyak orang.
Tepat saat orang yang mengenakan gaun hitam melangkah masuk, Sun Er yang selama ini asyik membaca buku tiba-tiba mengangkat alisnya. Perlahan-lahan mengangkat wajah mungilnya, matanya yang berair menatap waspada ke arah orang berjubah hitam yang baru saja masuk. Menatap lelaki tua berjubah hitam yang baru saja masuk, Xiaozan dan kedua tetua segera menyambutnya. Maju dengan langkah cepat, Xiaozan menunjukkan senyum hormat dan berkata, "Tamu yang terhormat, maafkan saya karena saya sedikit sibuk dengan urusan klan dan tidak dapat keluar untuk menyambut Anda. Mohon maafkan saya," ucap Xiaozan. Tidak perlu terlalu formal. Di balik mantel hitam itu terdengar suara tua. Xiaozan mengangguk dengan bersemangat dan melirik ke arah dua tetua dengan penuh arti, memberi isyarat agar mereka segera membuka jalan dan berkata sambil tersenyum, "Silakan duduk, tuan yang terhormat." Lelaki berjubah hitam itu mengangguk dan tanpa bersikap terlalu formal, langsung berjalan mendekat dan duduk di kursi di samping meja. Melihat betapa hormatnya Xiaozan memperlakukan lelaki berjubah hitam itu, para pemuda dari klan itu tak dapat menahan diri untuk berbisik di antara mereka sendiri. Berjuta-juta tatapan ingin tahu tak henti-hentinya menyapu lelaki berjubah hitam itu. Tetapi setelah mendengar tua itu mengatakan bahwa dia adalah seorang alkemis, mata mereka tiba-tiba dipenuhi dengan semangat dan penuh dengan pemujaan. Dimanapun, alkemis adalah orang-orang yang memiliki profesi paling dihormati di mata orang lain. "Kakak, bukankah orang ini adalah alkemis misterius yang kita lihat di pelelangan tempo hari?" ucap Xiaoning. Kedua mata Xiaoning tertuju pada pria berjubah hitam itu sambil menarik lengan baju Xiaoyu dan bertanya dengan penuh semangat. "Itu memang benar," ucap Xiaoyu mengangguk pelan. Matanya yang indah masih menatap siluet yang ditutupi mantel hitam itu, sementara wajahnya yang cantik memperlihatkan sedikit ekspresi terkejut yang menyenangkan. "Aku tidak menyangka bahwa tuan yang terhormat ini benar-benar akan datang ke klan Xiao kita. Sepertinya apa yang dia katakan terakhir kali tentang kerjasama dengan kita bukan sekedar basa-basi. Jika kita benar-benar mendapatkan bantuannya, klan Xiao seharusnya bisa melewati kesulitan ini dengan mudah," gumam Xiaoyu. Mendengar bisikan dari orang-orang di sekitarnya, Sun Er mengernyitkan alisnya dan menatap tajam ke arah pria kurus bermantel hitam itu. Entah mengapa, dia merasa bahwa gerak tubuh, ucapan, dan perilaku pria itu tidak begitu harmonis. Setelah mengernyitkan dahi sambil berpikir lama, Sun Er hanya bisa pasrah menolak gagasan itu. "Tuan, apa yang membawamu ke sini?" Xiaozan bertanya sambil tersenyum sambil menyiapkan secangkir teh. "Saya kebetulan lewat di sekitar sini, jadi saya pikir saya akan datang untuk mengunjungi klan bangsawan Anda. Saya membawa beberapa ramuan dasar yang seharusnya dapat membina sejumlah besar pemuda dari pihak Anda." Di balik jubah hitam ini, suara tua itu terdengar sangat gembira. Mendengarnya, Xiaozan bergegas melihat sekeliling tetapi tidak melihat jejak Xiaoyan sedikit pun. Menyadari hal itu, dia tidak bisa menahan senyum masam. "Kepala keluarga Xiao tidak perlu memanggilnya. Aku sudah bertemu tuan muda. Pemuda yang cukup tampan. Dia sangat cocok dengan keinginan lelaki tua ini." Sambil melambaikan tangannya, dia menghentikan Xiaozan memanggil seseorang untuk menjemput Xiaoyan. Nada bicara pria berjubah hitam itu dipenuhi dengan sentuhan kekaguman yang tidak bisa disembunyikannya dan membuat pemuda yang bersembunyi di balik jubah itu merasa sangat malu. Mendengar nada kagum dari pria berjubah hitam itu, mata semua orang di aula dipenuhi rasa iri. Mendapatkan penilaian setinggi itu dari seorang alkemis tingkat tinggi bukanlah hal yang mudah. Semua hal baik hanya terjadi pada bocah ini. Sambil menggerakkan mulutnya penuh dengan keengganan, nada bicara Xiaoning penuh dengan rasa iri. Sedangkan Xiaoyu yang sama sekali tidak berdaya hanya mendesah. Tangannya yang seperti batu giok memegang pipinya. Dia berbisik pelan, "Apakah bocah itu begitu baik? Kenapa aku tidak pernah menyadarinya sebelumnya?"
gumam Xiaoyu. Mendengar pujian itu, wajah Xiaozan menampakkan senyum lebar di matanya dan sekilas terlihat kebanggaan. Pemimpin klan Xiao, akhir-akhir ini aku mendengar bahwa klanmu sedang menghadapi kesulitan kan? Senyum Xiaozan belum sepenuhnya mengembang sebelum dihantam oleh suara Yalau yang menindas. Mengangguk tanda setuju, Xiaozan tersenyum pahit. Tentunya tuan ini tahu situasi klan Xiao kita saat ini kan? Ucap Xiaozan. Aku tahu sedikit tentang itu. Mengangguk, pria berjubah hitam itu tersenyum. Di klan Xiao saat ini, bisnis kita sudah tidak lebih dari setengah dari sebelumnya. Dalam jangka panjang, aku khawatir pengaruh kita juga akan merosot menjadi klan kelas 2. Ucap Xiaozan mendesah menyesal dan mengernyitkan alisnya. Dia tampak menua beberapa tahun pada saat itu. Meskipun aku tidak begitu dekat dengan klan Xiao, aku cukup akrab dengan putramu. Jika kau, pemimpin klan Xiao, tidak takut bahwa lelaki tua ini mungkin memiliki niat buruk, bagaimana kalau kita bekerja sama? Ucap pria berjubah hitam itu tersenyum lembut. Mendengar ucapannya, Xiaozan awalnya terkejut, namun segera menjadi sangat gembira. Hanya itu yang dia tunggu. Dia menatap kedua tetua dengan penuh kegembiraan dan segera mengangguk tanpa ragu sedikit pun. Tuan, kami ingin bekerja sama dengan Anda. Kami sangat senang, ucap Xiaozan. Bantuan seorang alkemis di atas tingkat kedua adalah sesuatu yang bahkan tidak dapat diimpikan oleh klan Xiao. Xiaozan tidak berpikir bahwa klannya sendiri memiliki sesuatu yang dapat menarik minat seorang alkemis tingkat kedua, dan mendengar kata-kata alkemis itu bahwa ia akan bekerja sama dengan klan Xiao, Xiaozan menyimpulkan bahwa alasan alkemis itu membantu adalah karena Xiaoyan. Dengan kesempatan seperti itu, Xiaozan akan berjuang untuk mendapatkan kesempatan itu. Melihat persetujuan Xiaozan, pria berjubah hitam itu mengangguk dan telapak tangan putih muncul dari balik jubahnya. Di jarinya ada cincin berwarna merah dan dengan sekali gerakan, cincin itu langsung berkedip dalam cahaya merah. Menatap telapak tangannya yang seputih telapak tangan pemuda, Xiaozan terkejut. Telapak tangan itu memberinya perasaan yang familiar. Namun Xiaozan tidak sempat memikirkan penyebab sensasi yang dialaminya. Seketika itu juga, setumpuk botol giok muncul di atas meja. Meja besar itu dalam sekejap mata seluruhnya ditutupi dengan botol giok kecil. Tidak ada satu tempat pun yang dibiarkan kosong. Menatap botol-botol giok yang muncul entah dari mana di dalam aula besar ini, kecuali wanita yang berpakaian hijau yang ada di dekat jendela, semua anggota klan Xiao lainnya tanpa sedikit pun terkecuali dikejutkan oleh pil dalam jumlah yang sangat banyak ini, sampai-sampai mereka hampir tidak bisa bernafas. Berikut ini ada 1283 botol obat penyembuh. Serbuk pembekuan darah. Obat ini memang bukan obat penyembuh terbaik dari segi kualitas. Tetapi jika dibandingkan dengan serbuk musim semi milik klan Jiali, khasiat serbuk pembekuan darah ini jauh lebih luar biasa, ucap pria berjubah hitam itu. Melihat orang-orang yang tercengang di aula, orang berjubah hitam itu dengan ceroboh memperkenalkan apa yang ia bawa. Xiaozan terkejut dengan mulut terbuka lebar. Menarik nafas dalam-dalam dari udara dingin di sekitarnya, ia bergumam, ini benar-benar bisnis yang besar.